Ruben bercerita bahwa beberapa bulan sebelum Lebaran, Ruben dikenalkan oleh temannya ke seseorang yang bernama Filipus Prihatin itu yang ada dalam postingannya Ruben. Filipus ini mengatakan bahwa dia bisa mengenalkan atau menjadi jembatan bagi Ruben dengan sebuah PT. Nama PT-nya itu PT Venteni Fortuna Indo, ya, berkaitan dengan rencana untuk memproduksi mukena. Ya, jadi kan memang momentumnya mau Lebaran. Ruben berpikir bahwa memproduksi mukena itu salah satu bisnis yang mungkin akan bisa menghasilkan, ya, momentumnya tepat, dan hasil dari jualan mukena itu mungkin bisa juga untuk membuat roda perusahaannya Ruben dan hal-hal yang lain itu bisa berjalan dengan baik, ya. Jadi setelah perkenalan itu terjadi komunikasi yang intens antara Filipus dengan Ruben, ya, dan dalam pembicaraan itu berkali-kali si Filipus ini sudah meminta uang, ya, jadi meminta uang dengan alasan satu, bahwa pabrik itu akan memproduksi mukena itu kalau uangnya itu bayar di muka. Jadi artinya tidak ada pabrik itu dia bilang dia produksi dulu baru dibayar, tapi pabrik selalu ingin ada uang baru mukena diproduksi. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Filipus mengatakan bahwa untuk mencari pabrik dengan harga yang bagus, ya, dan juga bahan yang bagus, dia memerlukan beberapa biaya untuk entertain. Nah, jadi artinya dengan pola yang seperti itu, atas dasar kepercayaan, karena yang kenalin juga teman, Ruben berulang-ulang mentransfer kedua nomor rekening. Satu ke rekening pribadinya Filipus sendiri, satu ke rekening PT Venteni Fortuna Indo. Ya, begitu terus. Nah, kemudian Ruben diyakinkan lagi dengan dibuatnya suatu perjanjian yang seolah perjanjian ini adalah dari PT ke PT, dari PT Venteni Fortuna Indonesia dengan PT-nya Ruben. Nilai kontrak dalam perjanjian tersebut Ruben mengatakan lebih kurang 5,5 miliar. Ya, cukup tinggi nilai kontraknya, 5,5 miliar. Nah, karena ini kerjasama yang merupakan kerjasama yang bagi keuntungan, tentu modalnya juga harus dibagi sama, ya, dengan komposisi kalau tidak salah 60-40, ya, 60-40. Nah, Ruben sudah melaksanakan kewajiban-kewajibannya mentransfer uang baik untuk kepentingan entertain ke rekening pribadi Filipus ini maupun ke rekening PT yang diminta dan dikirimkan nomornya dan diminta transfer ke situ atas nama PT memang rekeningnya. Namun sampai hari ini, bahkan sampai Lebaran lewat, itu mukena nggak diproduksi. Ya, karena kan kalau misalnya uangnya di depan, artinya kalau Ruben menyerahkan tanggung jawabnya melalui Filipus untuk diserahkan ke pabrik, maka seharusnya PT Venteni Fortuna Indo juga harus menyerahkan juga apa yang menjadi share-nya dalam kerjasama itu untuk diserahkan ke pabrik. Ini bagiannya Ruben sudah ditransfer ke rekening PT Venteni Fortuna Indo, namun PT Venteni Fortuna Indo tidak pernah mencairkan uang itu. Jangankan menambah modalnya yang sudah diberikan karena kerjasama itu, apa yang ditransferkan oleh Ruben pun ternyata tidak pernah diturunkan ke pabrik, sehingga pabrik tidak bisa memproduksi mukena seperti apa yang diharapkan oleh Ruben, ya. Nah, setelah terjadi kondisi yang seperti itu, tentu ini mengganggu cash flow, bukan hanya cash flow, tapi kemudian mengganggu bisnis plan-nya si Ruben kan, karena dia sudah berhitung kalau memang ini jalan akan seperti ini. Ini mengganggu semua siklus perekonomiannya Ruben. Dan setelah dihubungi berkali-kali oleh Ruben setelah peristiwa itu, Ruben komplain, bukan menjelaskan, bukan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan oleh Filipus ini,
malah Filipusnya ini tidak bisa dihubungi lagi. Ya, jadi artinya itu nomornya tidak bisa dihubungi lagi dan apa namanya itu orangnya seperti menghilang. Jadi inilah yang membuat Ruben itu kesal dan akhirnya membuat postingan seperti apa yang tadi teman-teman media lihat. Nah, satu hal lagi yang menjadi kecurigaan Ruben setelah dia cari tahu ini PT, ternyata PT ini ada di Setiabudi kantornya, kalau alamat dari PT-nya, dan dia cari tahu lagi di dalam, mencari-cari informasi, banyak memang catatan-catatan dari beberapa oknum, dari beberapa orang yang memiliki pengalaman yang sama dengan PT ini. Jadi artinya ada kecurigaan penipuan dari itu. Itulah makanya Ruben mengatakan memberikan postingan itu agar jangan ada lagi orang yang tertipu oleh PT ini. Nah, yang lebih meyakinkan lagi, Filipus Suprihatin ini dalam komunikasinya itu dia membuat seolah-olah ada 3 orang komunikasi, dia orang tengah. Jadi kalau Ruben misalnya bertanya, sebentar Pak Ruben, saya tanya dulu admin PT-nya. Nanti admin PT kasih WA ke dia seolah-olah, kemudian di forward lagi ke Ruben. Tapi kemudian Ruben curiga bahwa semua peran itu dimainkan oleh satu orang ini saja. Jadi peran PT, peran admin, peran dirinya sendiri itu semua dimainkan oleh orang yang gambarnya diposting di media sosialnya Ruben pada hari ini. Jadi dampaknya tentu cukup signifikan ke Ruben saat ini, ya, karena apa namanya itu seperti apa yang ditulis oleh Ruben itu akhirnya mengganggu kesehatan keuangan perusahaannya, karena kan boleh dikatakan berapapun uang yang sudah ditransfer itu kan menjadi uang yang hilang.